Kelas berapa sama tuh? Sekarang halaman 189, tapi diringkas ya, soalnya anak ambil poin-poin pentingnya gitu. Itu harus berapa gitu? Gimana? Harus berapa? Harus As-Sabi Asyara 17. Banyak beda namanya. Oke, saya mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Insyaallah di hadapan kita tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Yang mana hendaknya ketika kita menjumpai bulan Ramadan, hal yang pertama kali kita hadirkan dalam hati kita adalah berbahagia dengannya. Karena bulan Ramadan adalah salah satu keutamaan yang Allah berikan pada umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya hendaknya kalian berbahagia terhadap keutamaan rahmat tersebut. Itu lebih baik dari apa-apa yang kalian kumpulkan. Para ulama membahas bahwasanya maksud ayat di sini yaitu terkait Al-Qur'an yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya yang namanya rahmat Allah, yang namanya keutamaan Allah itu masuk di dalamnya bulan Ramadan. Karena kita ketahui bersama bahwasanya di bulan Ramadan amal-amal akan mudah naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pintu langit dibuka. Kemudian pada bulan tersebut tiap malam ya Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia dari api neraka. Ini keutamaan yang hendaknya apa kita berbahagia dengannya, sebagaimana ayat tadi yang dibacakan. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan keutamaan Allah, dengan rahmat Allah hendaknya kalian berbahagia. Kita mudah-mudahan Allah sampaikan di bulan Ramadan, ketika sampai di dalamnya hendaknya kita yang pertama kali kita rasakan kita bahagia dengan bulan Ramadan. Bukan justru merasa beban ketika datang bulan Ramadan. Kan itu termasuk tanda-tanda keimanan seorang. Di mana tanda-tanda keimanan seorang? Dia itu merasa senang dengan hari-hari ketaatan. Oleh karenanya, di awal majelis ini ana mengingatkan diri ana pribadi dan jamaah seluruhnya, hendaknya kita memanfaatkan keutamaan yang Allah berikan berupa bulan Ramadan, yaitu dengan mengisi waktu-waktu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering dengar tentang keutamaan Ramadan, tapi hanya sekedar mendengar tanpa ada action, tanpa ada tindakan mewujudkan bagaimana kita menyambut bulan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah, tentu tidak akan bermanfaat jika hanya sekedar pengetahuan. Mesti ada tindakan yang mesti kita lakukan. Usahakan di bulan Ramadan ini lebih baik daripada bulan Ramadan sebelumnya. Misalkan bulan Ramadan sebelumnya hanya khatam sekali, bulan ini 2 kali. Misalkan bulan sebelumnya tidak itikaf atau itikaf cuma beberapa hari, maka Ramadan pada tahun kali ini maka tingkatkan itikaf tersebut. Begitu pun sedekah, misal dulu masih sedikit, sekarang tingkatkan. Jangan sampai misalkan begitu-begitu saja tidak ada peningkatan. Karena para ulama menyebutkan bahwasanya di antara tanda amalan seorang diterima itu apa? Dia semangat untuk beramal selanjutnya. Misalnya seorang ketika tanda-tanda amal Ramadan sebelumnya itu diterima, maka Ramadan saat ini dan setelahnya lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Karena Allah itu syakur, maha membalas dari kebaikan seseorang. Ketika seorang berbuat baik, Allah akan berikan tambahan kebaikan berupa pahala dari Allah, berupa taufik, berupa hidayah untuk melakukan amal selanjutnya. Oleh karenanya, pada Ramadan kali ini jadikan lebih baik daripada Ramadan sebelumnya.
Jadikan Ramadan jadikan ini ajang bagi kita untuk berlomba-lomba mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sibuk setahun penuh untuk hal duniawi, minimal nanti misalkan 10 malam terakhir kita sibukkan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan i'tikaf. Sibukkan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita yang mana pada malam hari ini kita masih membahas terkait dosa-dosa besar. Dan telah disinggung sebelumnya bahwasanya ketika kita mempelajari dosa-dosa besar, tujuannya supaya kita bisa menghindari dosa tersebut. Jadi tujuan kita belajar tentang dosa-dosa besar supaya kita bisa terhindar dari dosa tersebut. Karena para ulama menjelaskan bahwasanya kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana bisa seorang itu menghindari sesuatu yang dia tidak tahu apa yang mesti ia hindari. Jadi kunci kita bisa menghindari sesuatu itu yang jelek, maka kita harus tahu apa itu kejelekan. Aratu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Man la ya'rifu syarra min al-khairi yaqau fihi. Aku itu mengetahui keburukan bukan untuk aku lakukan, tapi aku mengetahui keburukan supaya aku bisa terhindar darinya. Betapa banyak orang yang dia terjatuh kepada keburukan disebabkan ia tidak tahu. Dan perlu diketahui bahwasanya ketika syariat Islam, ketika para ulama menjelaskan ini dosa besar, ini dosa kecil, bukan berarti kita bermudah-mudahan dalam dosa kecil sehingga apa kita melakukan tidak jadi masalah. Itu kan dosa kecil, bukan dosa besar. Yang jelas apa? Yang penting saya terhindar dari dosa besar, urusan dosa kecil apa? Tidak jadi masalah. Misalnya ini salah. Karena para ulama menyebutkan bahwasanya la saghirata ma'isar wala kabirata ma istighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil ketika dilakukan terus-menerus. Jadi dosa yang kecil ketika dilakukan terus-menerus menjadi dosa besar. Begitupun la kabirata ma istighfar. Tidak ada dosa besar ketika kita barengi dengan istighfar. Jemaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi ketika kita misalkan tahu ini dosa besar, dosa kecil, bukan berarti kita bermudah-mudahan di dalam. Tetap kita hindari meskipun dosa kecil, apalagi dosa besar. Karena di antara ketaatan seorang yaitu dia menghindari dosa besar dan dosa kecil. Ini di antara ketakwaan seorang. Jadi di antara ketakwaan seorang, dia berusaha menghindari dosa kecil dan dosa besar. Khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa. Tinggalkan dosa-dosa, baik yang kecil maupun yang besar, tinggalkan, itu adalah ketakwaan. Wasna kamashin fawqa ardis syauqi yahdaru ma yara. Jadilah engkau itu sebagaimana orang berjalan banyak duri-duri di atasnya, sehingga dia berhati-hati dari apa yang melihat. Dia ada duri, dia tinggalkan. Dia tidak injak. Kenapa? Bahaya. Begitupun kita ketika melihat dosa, kita anggap bahwa itu bahaya. Karena sebagian orang, subhanallah, betapa banyak orang yang mengatakan pola hidup sehat, katanya seperti itu. Dia meninggalkan hal-hal yang boleh karena tujuannya apa? Untuk kesehatan badan. Tapi ketika dia misalkan melihat dosa, dia tidak peduli bahwasanya dosa tersebut justru akan membahayakan lebih dari badan dia. Naudzubillah, jika dosa tersebut tidak Allah ampuni, dia tidak bertobat sampai akhirat, apa yang dibakar? Badan dia dengan api neraka. Naudzubillah min dzalik. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasab. Jangan sampai engkau itu meremehkan dosa kecil. Karena yang namanya gunung yang besar itu tumpukan kerikil-kerikil yang kecil. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ketika terus dilakukan menjadi besar. Tapi terus pertanyaannya, untuk apa seorang misalkan mempelajari atau para ulama membagi ini dosa besar, ini dosa kecil? Tujuannya adalah ketika seorang misalkan tahu bahwasanya itu dosa kecil, bisa ngambil faidah bahwasanya namanya dosa kecil itu bisa terhilang tanpa ada taubat. Jadi yang namanya dosa kecil itu bisa hilang tanpa ada taubat. Adapun dosa besar misalkan tidak bisa hilang kecuali harus dengan taubat. Ini salah satu manfaat. Karena seluruh
dalil-dalil yang berbicara tentang keutamaan penghapusan dosa itu berbicara tentang dosa-dosa kecil. Adapun selainnya yaitu berupa dosa besar mesti dibarengi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini penulis hafizallahu taala bersyarah Syekh Abdul Razak hafizallahu taala membawakan dalil-dalil bahwasanya dosa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dosa besar, yang kedua adalah dosa kecil. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum." Yang artinya, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang Allah larang kepada kalian, maka kami akan hapus kejelekan-kejelekan dari kalian. Maksud kejelekan-kejelekan apa? Maksudnya dosa kecil. Ya, ketika kita berusaha menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah SWT akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Ini salah satu dalil bahwasanya dosa itu ada dua, dosa besar dan dosa kecil. Dalam ayat yang mulia ini Allah SWT mengatakan, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, kami akan menghapus dosa-dosa kecil. Lihat dalam ayat ini, jika kalian menjauhi, bukan jika kalian melakukan. Ini menunjukkan bahwasanya sebisa mungkin kita itu jauh, karena kata jauh itu lebih mengena daripada sekedar jangan melakukan. Ini terdapat dalam ayat lain. Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan kalian zina. Tidak mengatakan seperti itu, akan tetapi wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Artinya dekati saja tidak boleh, apalagi malah lakukan. Begitupun ini, orang yang Allah hapuskan dosa-dosa kecilnya itu orang-orang yang jauh dari dosa besar. Artinya jauh itu apa? Ya jangankan melakukan, jauh, sangat jauh. Ini faedah bagi kita, berusaha sebisa mungkin jauhi dosa besar. Dan telah dibahas sebelumnya bahwasanya dosa besar itu ada yang berkaitan dengan hati, ada yang berkaitan dengan anggota badan. Telah dibahas di pertemuan sebelumnya. Dosa besar yang berkaitan dengan hati banyak. Dia ujub, kibar. Begitupun misalkan dosa-dosa yang berkaitan dengan anggota badan seperti zina, kemudian ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Hendaknya kita ketahui hal ini supaya kita bisa terhindar daripadanya. Kemudian penulis juga atau pensyarah juga hafizallahu taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji kecuali dia itu melakukan dosa-dosa kecil. Artinya dalam ayat ini Allah SWT sedang memuji orang-orang yang salah satu sifatnya itu dia itu menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi perbuatan-perbuatan yang keji. Kecuali yang mungkin dia terkadang jatuh pada dosa-dosa kecil. Itu bukan sesuatu yang tercela ketika apa? Mungkin dia sudah berusaha menghindar dari dosa kecil tersebut. Misalkan contoh, di zaman kita misalkan berusaha untuk menundukkan pandangan. Kita keluar rumah berusaha menundukkan pandangan. Akan tapi terkadang apa? Misalkan kita bawa motor, bawa kendaraan, di depan kita ada orang yang terbuka jilbabnya, tidak berhijab dengan hijab sempurna. Ini dosa. Ketika misalkan kita tidak berusaha menghindar darinya. Nah, hal-hal yang seperti ini maka insya Allah bisa terhapuskan dengan berusaha kita menjauhi dosa-dosa besar. Karena pada zaman sekarang ini subhanallah terasa sulit menghindari dosa-dosa. Sangat butuh seorang kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala supaya dia bisa terhindar dari dosa-dosa yang mana pada zaman ini dosa-dosa itu bisa datang ke rumah. Itu dengan HP. Dengan HP seorang bisa mendatangkan apapun yang ia inginkan, baik kebaikan maupun keburukan. Kalau zaman dulu mungkin ketika seorang ingin bermaksiat mesti keluar rumah. Oleh karena ada ungkapan bahwasanya jika ingin selamat dari dosa, kalau zaman dulu itu diam di rumah. Kalau zaman sekarang bisa jadi diam di rumah lebih parah. Main dengan HP-nya, misalkan dia dengan internetnya, melihat ke sana kemari. Karenanya hendaknya bagi kita untuk berusaha menghindari dosa-dosa besar dan sebisa mungkin untuk menghindari dosa-dosa kecil. Adapun misalkan kita telah berusaha menghindari dosa besar, telah berusaha menghindari dosa kecil, ternyata misalkan suatu saat pada Allah kita terjatuh pada kesalahan, maka
segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyaallah juga membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan." Kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada hati kalian itu kecintaan terhadap iman dan menjadikannya indah keimanan itu di dalam hati seseorang. Jadi di antara baiknya Islam seseorang, di antara benarnya iman seseorang, yaitu keimanan itu terasa indah di dalam hati dia. Dia menjadi seorang muslim itu bangga. Dia ketika menjalankan ketaatan itu tidak merasa berat. Kenapa? Karena Allah telah menjadikan kecintaan ketaatan pada hati tersebut, orang tersebut. Kemudian wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, dan Allah telah menjadikan kebencian pada diri seorang mukmin itu apa? Kekafiran. Jadi di antara bukti keimanan seseorang yaitu dia benci terhadap kekafiran. Kemudian yang kedua, wal fusuq, yaitu benci terhadap kefasikan. Kemudian yang ketiga, benci terhadap kemaksiatan. Baik, jemaah masyaallah muslimin rahimakumullah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala membagi dosa menjadi tiga. Yang pertama, kekufuran, wal kufra, kekufuran. Kemudian yang kedua yaitu wal fusuq, yaitu kefasikan. Ini dosa besar maksudnya. Yang pertama, dosa yang paling besar adalah kekufuran. Kemudian di bawahnya adalah dosa besar. Kemudian yang ketiga, wal isyan, yaitu dosa-dosa kecil. Jadi jelas bahwasanya yang namanya dosa itu terbagi menjadi dua, dosa kecil dan dosa besar. Masih ada sebenarnya yang bersyarah bawakan dalil-dalil, akan tapi insyaallah itu sudah mencukupi. Baik. Sekarang kita bahas terkait kaidah bagaimana kita mengetahui dosa besar. Jadi yang namanya dosa besar itu banyak. Nah, kita bisa mengetahui itu dosa besar dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya yang termasuk dosa besar yaitu wa huwa kullu amalin suddira bila'nin, yaitu setiap amal yang diawali dengan kata laknat atau dilaknat pelakunya, ini termasuk dosa besar. Contoh misalkan sabda Nabi Muhammad SAW, la'anallah man la'ana walidayhi, Allah melaknat bagi orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini dosa besar. Tapi pertanyaannya, memang ada orang yang melaknat kedua orang tuanya? Ada. Yaitu orang yang melaknat orang tua orang lain sehingga orang lain tersebut melaknat orang tua dia. Ini termasuk apa? Dosa besar. Begitupun sabda Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan tentang laknat, yaitu la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini juga dosa besar. Bahkan jika dilakukan misalkan dalam bentuk pengagungan terhadap apa yang ia sembelih untuknya, ini syirik. Ini juga termasuk dosa besar. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW juga, la'anallah, Allah melaknat man ghayyara manara al-ard. Allah melaknat orang-orang yang merubah batas tanah. Ini juga dosa besar. Ya, orang yang misalkan asalnya segini misalkan, kemudian dia pindahkan batas tanahnya, ini juga dosa besar. Bahkan disebutkan dalam hadis apa? Orang yang memindahkan patok batas tanah itu kelak pada hari kiamat akan digantungkan, yaitu 7 lapis bumi. Ini juga dalil bahwasanya orang yang punyai tanah itu dia miliki sampai bawah-bawahnya. Misalkan di bawahnya ada sesuatu, asalkan misalkan bukan seperti emas, kalau emas mah milik pemerintah jatuhnya. Seperti barang berharga selain misalkan yang disebut oleh para ulama milik negara, maka itu milik dia. Kenapa? Karena kepemilikan tanah itu sampai 7 lapis, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Baik, selanjutnya yang termasuk dosa besar yaitu kaidahnya auhirmanin min dukhulil jannah, yaitu jika disebutkan amalan
berupa pelakunya diharamkan dari surga, itu juga dosa besar. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga yang mana di dalam hatinya itu ada kesombongan meskipun kecil, meskipun sebesar debu. Ini termasuk dosa besar. Jadi sombong termasuk dosa besar. Kenapa? Karena diancam pelakunya tidak masuk surga. Kemudian di antara dosa besar juga yaitu au wa'idin bidukhulin nar, yaitu berupa ancaman tidak masuk surga. Jadi kalau misalkan ada hadis atau Al-Qur'an atau ayat mengatakan bahwasanya amal tersebut atau pelaku amalan tersebut jika melakukannya maka dia akan masuk neraka. Kemudian au bidzikri sakhati rabbi wa iqabihi, atau disebutkan bahwasanya amalan tersebut akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, ridallah fi ridha al-walidain. Keriduan Allah itu ada pada keriduan kedua orang tua. Sakhatullah fi sakhati al-walidain. Dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan kedua orang tua. Jadi membuat orang tua murka, durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au bila'nin fa'ilihi, au bila'ni fa'ilihi ini sudah disebutkan, atau dilaknat pelakunya. Au nafi al-imani anhu, atau dinafikan darinya keimanan. Ini juga termasuk dosa besar. Jika ada dalam hadis misalkan tidak beriman berarti setelahnya itu adalah dosa besar. Contoh sabda Nabi Muhammad SAW, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman 3 kali. Kemudian kata para sahabat, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang mana tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jadi mengganggu tetangga termasuk dosa besar. Kenapa? Karena dinafikan keimanan darinya. Kemudian selanjutnya kata penulis, kata pensyarah Allah taala, au qaulu laisa minna, begitupun perkataan bukan termasuk golongan kami. Ini pun termasuk dosa besar. Laisa minna man lam yujilla kabirana, bukan termasuk golongan kami, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak memuliakan orang lebih tua. Jadi memuliakan orang lebih tua termasuk dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Berarti ketika menghinakannya dosa besar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW berlepas diri darinya. Begitupun laisa minna man la yarham saghirana, begitupun bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil darinya. Begitupun sabda Nabi SAW, laisa minna man la ya'rif li'alimina haqqo, begitupun bukan termasuk golongan kami orang yang tidak tahu hak orang yang beralim, orang yang berilmu di antara umat Nabi SAW. Dia menghinakan orang yang berilmu, tidak sopan kepadanya, maka ini apa termasuk dosa besar yang mesti kita hindari. Begitupun kata penulis firullah ta'ala, disebutkan tadi di antara sifat atau kaidah bahwasanya amal tersebut termasuk dosa besar adalah Nabi SAW berlepas diri darinya, atau bukan termasuk golongan kami. Man raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci sunnahku dia bukan golonganku. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa saja yang membenci sunnah Nabi Muhammad SAW, maka hati-hati. Termasuk itu dosa besar. Kenapa? Karena Nabi SAW berlepas diri dari. Kita misalkan kalau belum bisa menjalankan sunnah Nabi SAW, minimal jangan menghina, minimal jangan membenci. Ya sudah, kalau misalkan kita katakan itu sunnah Nabi SAW, tapi untuk melakukannya saya belum bisa, itu lebih selamat daripada membenci sunnah tersebut, atau bahkan mungkin mengolok-olok orang yang berpegang teguh dengan sunnah tersebut, mengolok-olok orang yang
mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW ini bisa termasuk dosa besar. Kenapa? Nabi SAW mengatakan laisa minni atau man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, dia bukan termasuk golonganku. Ini kaidah yang hendaknya kita hafalkan. Allah alam. Mungkin cukup insyaallah karena sudah isya juga. Kita tutup saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.